Keren sih, keren. Berarti yang kamu jual tuh servis. Ya, salah satu servis itu yang saya rasa susah untuk dikopas sama toko-toko lain. Walaupun jualan barang yang sama ya, udah bukan harga lagi. Keren. Nah, oleh karena itu untuk dari bidang elektronik ini gue bisa dibilang nomor 1 lah untuk ya. Gitu. Ya. Tepuk tangan. Atau dalam kata lainnya Sultan Sukabumi. Tapi emang kalau raksasa yang benar-benar raksasa sendiri itu top 3-nya sih gue lihat sih ada di Bekasi sih. Ada di Bekasi semua top 3-nya. Karena mungkin Bekasi enggak. Lu kan ahli Bekasi kan? Bekasi kelihatan padat sih kalau kelihatannya. Ya mungkin di Jakarta bisa kan, Depok, ya jangkauannya ya. Itu jangkauannya pas banget gitu. Iya. Berarti tadi keunggulan ya untuk Jawa Barat. Jadi buat teman-teman yang punya bisnisnya di kota tier 2, tier 3 itu keunggulan banget. Apalagi kan banyaknya pakai SMD ya. Ada SMD, install juga ada, dan kita biasanya ini sih jasa kuliah Papa di wanita. Nah, untuk kekurangannya sendiri sih itu lebih banyak biasanya tuh dari barang-barang besar sih biasanya. Terutama yang terkena volume sama berat. Biasanya tuh kayak mesin cuci, kulkas, itu emang peminat dari luar pulau atau luar kota tuh lumayan challenge di ongkir biasanya kalau itu. Itu nggak bisa kirim langsung suruh pabrik yang kirim. Kalau itu nggak bisa sih kalau itu. Oh nggak bisa ya. Paling karena kita ini paling cuma bisa bantu dari CRM doang, dari servis doang paling. Dari mana mana itu berada kita bisa bantu. Kalau buka cabang? Kalau buka cabang Di Jakarta gitu. Iya. Buka Jakarta lagi. Iya. Mau kerja sama? Mungkin nggak jam ada titiknya. Kemungkinan enggak ya, karena ini distributor kan ya, brand gitu kan. Iya. Berarti kan wilayahnya tuh udah beda kan, Jakarta dan ini pasti beda. Mungkin kan buat kucing-kucingan misalnya bikin. Memungkinkan nggak buat kucing-kucingan buka di Jakarta gitu ya? Itu memungkinkan sebetulnya. Tapi kalau aku sebenarnya lebih target ke depannya, aku lebih mau bisa tapi kota tier 3 atau kota tier 3. Nah, cuannya di kota tier 3 yang suruh ke Jakarta. Karena Jakarta tuh udah pasti price war itu terlalu tinggi sebetulnya. Jadi harga lu sebenarnya lebih mahal daripada harga toko-toko di Jakarta. Lebih mahal. Cuannya lebih kecil. Ya, oke. Berarti sebenarnya keunggulannya salah satunya tetap bisa stabil atau naik omsetnya karena lokasi lah. Ya. Lokasi dan juga karena distributor itu semacam ada proteksi buat daerah lokal itu sendiri lah ya. Betul. Biasanya kan dari pabrik itu cuma bisa milih beberapa distributor atau beberapa daerah. Oke, siap. Ya, bisa sebagus ya. Menurut saya nih nggak gampang ditiru juga. Bisa dengar tapi nggak gampang ditiru. Pertama modal gede, kedua gede ya modal ya. Betul. Ya. Oke, seru nih ya. Jadi TNI susah. Itu ya susah ya. Jangan jual elektronik ya. Oke, kalau dari Alta dulu gimana? Ya. Tadi kalau mengenal industri pet itu kan aku lihat stage itu sekarang kan bisa kalau manusia itu kan ada pangan, pandang, papan. Nah, pet masuk di mana? Baru yang pertama kok. Pangan. Baru masih pangan. Stage kita masih pangan. Mungkin sampai aku lihat masih 2-3 tahun masih di pangan. Pandang dan papan ada, kayak pet hotel beberapa ada dan sebagainya lain-lain ada, tapi belum sebesar itu. Beda sama negara-negara maju. Nah, karena kita udah tahu porsinya lebih banyak di pangan, jadi kita di situ yang pertama. Terus yang kedua kita lihat juga kadang secara karakter. Contoh ya, misalkan kita tahu nih misalkan dia beli, setiap dia beli kan kita tanya, mohon maaf anjingnya jenis apa kelasnya? Misalkan dibilang poodle, mini poodle, berarti tahu ibunya harga kecil. Kedua kita tanya usia berapa? 10 bulan. Rekomendasiin yang ini, dan kita udah tahu dengan karakter Koko bulan ketiga di atas 1 tahun Koko harus ganti makanan dengan yang ini. Jadi lu ada CRM-nya?
Yes, betul kok. Gimana cara tandainnya kalau di Kita belum nandain secara maksimal sebenarnya, tapi dari chat history dan dari tim yang kita develop ketika menggali pertanyaan ke customer, itu yang mereka sudah hafal kok. Jadi nggak bisa yang nanya makanan yang bagus apa, kita gali dulu kebutuhannya, ada alergi atau enggak. ya, kucing ada alergi? Ada alergi kok. Kalau alergi kita kasih rekomendasi yang grain free. Terus ada riwayat penyakit kemih enggak? Oh, kalau riwayat penyakit kemih misalkan rekomendasinya makan yang makanan basah. Menarik. Iya. Dan ketika kita udah masuk ke segmen yang kita tahu, misalkan Koko nih udah tahu mini poodle misalkan, wah lagi mahal nih, tawarin misalkan pasirnya. Pasir kucingnya kalau mini poodle mungkin kita jangan tawarin yang pasir dalam tanda kutip yang kayak Benconet yang biasa, kita tawarinnya pasir tofu yang udah gak berdebu dan wangi kok, dan langsung bisa mahal dan langsung bisa flush ke toilet. Tapi kalau mungkin segmen bawah kita kayak ada serbuk kayu dan sebagainya. Jadi dengan mengetahui seperti itu, cross selling atau upselling kita itu kita jadi lebih tahu karakter konsumen kita seperti apa, itu yang memang kita develop seperti ini. Gimana caranya lo tandain misalnya dia orang udah beli nih, terus 3 bulan kemudian tawarin yang lain, itu dari database internal aja? Kita belum lihat, tapi kita sejauh ini kita kan dari platform, kita masih belum aplikasi kayak dan sebagainya. Jadi selalu kita ajarin tim lihat secara historinya. Karena dari historinya itu kita tahu oh dia beli ini makanan basah, sering makanan berpenyakit ini dan sebagainya. Jadi udah kayak dokter kecil lah kasarnya. Gitu. Karena itu servis yang kita masuk di sana. Kalau menurut gue ya, dibandingkan dengan lokasi, ininya lu yang buat lu jadi naik. Karena lokasi semua orang bisa buka, tapi untuk analisa kayak gini, ini tim CS lu nggak sembarangan kayaknya. Bener ya? Bener. Mesti ada dokter hewan. Beneran dokter hewan? Bener, dia dokter hewan. Jadi kalau misalnya case-nya amit-amit dulu ada yang fotoin kayak muntah gitu. Misalkan muntahnya muntah herbal misalkan gara-gara kucing kan suka ngejilatin bulunya kan, terus bulunya kemakan, terus dia itu ini makanannya yang ini gitu. Tapi kalau muntahnya karena keracunan dan sebagainya ya kita harus pakai. Berarti jauh itu dokter hewan? Dokter hewan, tapi dokter hewannya nge-training tim kita. Oh, di training oleh dokter hewan. Yes. Ini tadi pikir kalau jualan makanan fast food kayaknya udah jual biasa susah juga ya. Dikasih lihat foto nih, ini muntah kucing kayak gini mesti gue lihat. Apa susah juga ya? Jangan sembarangan hebat ya. Ya jadi setiap kategori kelihatannya kalau dari luar enak ya, tapi ternyata kalau di dalamnya banyak banget kebutuhannya. Itu salah kasih diagnosis biar binatang piaraannya mati aja gimana sih? Kita rekomendasi ke dokter hewan. Silakan menghubungi dokter hewan. Ya kan kalau kasih makanan dia nggak cocok, alergi itu kenapa-napa, bisa dihajar tuh caranya. Ya jadi ini secara emosional dan secara ini bebannya sangat berat. Keren. Berarti yang kamu jual itu servis. Ya, salah satu servis itu yang saya rasa susah untuk dikopas sama toko-toko lain. Walaupun jualan barang yang sama ya, udah bukan harga lagi. Keren. Ya. Nah, bagaimana ini kan tadi menjawab pertanyaan bagaimana mengelola data pelanggan di platform ya. Kalau dari kayaknya ada CRM atau data pelanggannya gitu nggak? Atau karena sultan ya lebih bagus ya udah. Kalau data CRM kayaknya saya belum ada sih. Cuma kita nih willing to help banget lah untuk semua orang. Walaupun dia ini beli di kita atau dia beli di kompetitor saya itu pasti saya bantu, dari sisi service itu pasti saya bantu. Dibantu klaim garansi gitu. Ya pasti saya bantu karena saya ini kan distributor resmi juga. Jadi walaupun beli di mana pun pasti bisa saya bantu. Ya. Ini jangan pilih-pilih lah, mau beli yang lainnya kalau nggak. Gak apa-apa ya. Yang penting nanti kalau berikutnya beli lagi dong. Ya. Nah, selama ini kan udah pakai Desti ya? Udah. Apa yang Desti bantu dalam sisi operasional atau lainnya di toko? Kira-kira? Kalau operasional tuh udah pasti sih, semua omnichannel tuh yang paling sangat membantu tuh ini ya, sinkronasi stok. Terutama kan elektronik itu main beberapa brand dan juga
beberapa kategori itu punya tipe yang banyak banget gitu. Ini kalau yang secara SKU gua total sih just 1.000 lebih sih sebetulnya. Gak mungkin kita bisa manage 4-5 marketplace sih manual kalau satu itu nggak mungkin. Itu semua stok sendiri tuh semuanya. Ya, Stok sendiri. oke. Lumayan lah. Iya. Pada itu kan kita ini butuh alternatif stoknya sih. Dimana kalau dijual satu di sini ini langsung update gitu loh. Nah, terutama kan aku juga pakai sistem accounting Akuret online. Dimana tuh keintegrasi sama Desti. Gimana sih cara connecting antara Destinya sama Akuret? Kalau connecting Desi sama Akuret sih sebenarnya gampang sih connectingnya. Paling tinggal milih COA doang sih. COA kayak penjualannya waktu kemana, sama biaya layanan ini masuk ke akun yang mana nih. Oh, biaya layanan otomatis tuh? Otomatis biaya layanan. Gitu ya, kalau bisa sama Akuret ya. Jadi sebenarnya semuanya udah otomatis sih. Paling seingat aku cuma ada beberapa doang yang otomatis. Mungkin kayak cuma biaya campaign yang gitu-gitu nggak masuk ke tahu. Tapi bisa kedetek ini biaya campaign kalau sama dari download dari Desti ke Bisa sih. Akuret. Bisa sih. Cuma nggak otomatis gitu. Cuma overall menurut aku sih operasional sih udah ngebantu banget sih gitu. Ya, kalau dari Bro Teguh gimana? Kurang lebih sama. Yang pertama kan pastinya stok. Terus yang kedua, since aku juga pakai beberapa enabler waktu itu, karena Desti itu kita lihat UX design itu bagus kok. Karena kita kan ngeliat platform Tokopedia beda, Lazada beda, Beli beda, TikTok beda, Desti beda lagi, dan itu kan harus butuh waktu untuk kita memahami kan. Dan Desti ini cepat, user friendly itu oke, itu yang aku lihat. Terus last but not least, aku lihat dari service sih kok. Karena ketika kita enabler manapun atau platform manapun atau tools manapun yang kita coba, itu kan pasti ada dan sebagainya, dan bagaimana dari tim mereka itu sigap untuk membantu kita ketika kita lagi ada trouble gitu. Kalau dari Tokopedia sendiri sekarang ada toko offline-nya? Toko offline kita kayak stok poin itu jadinya. Stok poin. Itu terintegrate sama Desti juga? Saat ini belum. Oke, berarti harus kalau misalnya Mas ini harus input manual ya? Untuk input manual di POS gitu ya. Kalau dari ini blognya ini gimana caranya online offline-nya tuh stoknya nyambung? Oh, stoknya nyambung. Kalau itu sebenarnya simpel banget sih. Pertama, di kedua Desti sama di Akuretnya harus ada barang yang sama. Dengan ini biasanya tuh melihat dari SKU-nya. Dia SKU-nya iya, sama ininya, inventory-nya ada berapa unit gitu sih. Jadi kalau orang belanja ke toko offline-nya tetap dikurangin ke Akuret, nyambung ke Desti. Tetap berkurang. Jadi intinya SKU sih kalau disitu yang pentingnya. SKU-nya harus sama. Betul, harus sama-sama yang di Akuret. Oke, saya mau lempar pertanyaan ya. Kalau dari teman-teman ada yang mau nanya satu aja ya. Ada yang mau nanya buat di sini? Ya, mungkin dari meja sana ada yang mau nanya. Nomor WA. Ya nanti ya. Ya. Tapi overall keren banget ya, maksudnya saya melihat kalau saya kayak kacamata luar ya, saya melihat ini dua bisnis yang sangat promising ya, bagus ya, karena masing-masing punya barrier to entry yang nggak mudah. Ya, orang denger kayak keren tapi buat masuk juga nggak mudah, itu tuh buat jalanin. Saya rasa keren banget Kicirat ya, apalagi juga udah pakai Desti yang bisa benar bantu bisnis. Keren, thank you banget. Kasih dong tepuk tangan buat mereka.